Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, untuk teman-teman yang baru gabung di channelku, yang baru gabung di video aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali aku upload video kalian tidak pernah ketinggalan. Baiklah teman-teman, pagi ini aku mau ngebersihin gayungku. Ini kebetulan gayungku yang ada di luar ya, yang ada di teras luar yang tempat aku nyuci piring itu. Gayungnya itu emang berkarat. Walaupun dibersihin itu gampang banget berkaratnya karena memang air kami itu agak sedikit asin ya. Jadi zat asamnya itu tinggi teman-teman. Jadi kalau nggak sering dibersihin itu pasti berkarat. Nah, karena aku tuh kayak ngerasa bosan aja kalau cuma disikat-sikat aja ya. Itu biasanya gayungnya itu perabotan rumah tangga itu biasanya nggak terlalu bersih banget. Nah, sekarang aku tuh lagi makein cairan gitu, cairan untuk ngebersihin kerak sama karat gitu ya. Ini masya Allah ampuh banget untuk ngilangin kerak, ngilangin karat, dan juga ngilangin lumut-lumut gitu kan. Aku udah nyoba beberapa kali ya teman-teman. Jujur awalnya aku tuh nggak terlalu berharap lebih, tapi alhamdulillah ketika aku lihat ternyata masya Allah ini hasilnya bener-bener seperti baru lagi. Jadi kemarin itu aku sempet bilang sama suamiku kan, sempet aku tunjukin gitu. Terus katanya apa aku beli gayung baru? Ya aku bilang enggak lah, enggak mungkin aku beli gayung baru. Karena kalau mau beli perabotan rumah tangga gitu tuh cuma dua opsi. Pertama harus pergi ke pasar, dan kedua harus nunggu mamang-mamang yang ngider pakai mobil ataupun pakai motor. Nah, karena sekarang itu lagi musim penghujan, jadi untuk yang jual perabot keliling itu sekarang udah hampir nggak pernah masuk lagi ya teman-teman. Ini hasilnya masya Allah bersih bersih banget seperti baru. Aku tuh sampai nggak percaya aja loh, ini sampai kinclong sekinclong kinclongnya. Cuman yang bagian bawahnya aja, yang bagian nggak goresan itu nggak bisa hilang ya. Oke, kembali lagi ke video. Jadi setelah aku ngebersihin gayung, ini agak siangan sedikit aku mau bersihin kompor dan meja-mejanya. Kebetulan kemarin itu aku nggak sempet ya untuk ngebersihinnya. Ini tuh ada sekitar 2 hari yang aku bersihkan. Malah kalau makin lama dibersihkan itu makin menumpuk si minyak-minyak yang ada di dinding sama di kompornya ini. Apalagi kalau untuk goreng ikan itu ya ampun, udah nggak tahu lagi gimana. Sebenarnya sih kalau untuk meja kompor sama kompor itu harusnya dibersihkan setiap kali kita habis masak ya teman-teman ya. Tapi aku tuh nggak bisa teman-teman, karena selain punya anak balita juga punya anak bayi ya. Jadi kalau seandainya aku mau beberesan, mau bebersihan, itu harus nunggu mereka tidur dulu. Kalau dibiarin aja tuh rasanya mau ditinggal, rasanya kasihan juga ya. Jadi ya bisa mungkin untuk dimaklumi juga kalau memang kadang aku masak tuh kayaknya yang namanya kompor itu kalau misalnya masih kotor ada yang emang agak kurang sreg sih kalau untuk masaknya ya. Tapi kalau udah bersih gini, udah kinclong, itu kayaknya tuh nyaman aja gitu untuk masak. Terus nyaman aja untuk berada di dapur lama-lama gitu. Karena memang kalau aku sendiri, terus suamiku, anak-anak juga sih sebenarnya lebih suka nongkrong di dapur ya teman-teman. Jadi nongkrong di dapur, kita buka pintu dapur kita, terus kadang angin tuh masuk gitu ya sampai ke dapur. Terus pemandangan di belakang kan kebun ya teman-teman ya, jadi lebih enak aja sih ngelihatnya. Kita bisa ngelihat monyet, kalau beruntung kita bisa ngelihat burung.
Baiklah, ini aku mau lanjut lagi karena pagi tadi itu aku udah nyuci piring, tapi piringnya itu belum aku tata di rak piringnya. Dan ini mau aku tata di rak piring selagi anak-anakku tuh tidur semua. Jadi kakak Hamizan sama Dek Ray itu lagi tidur, kalau untuk Ayu Rinjani itu lagi main. Entah kemana mainnya, kayaknya bilangnya tadi mau ke rumah temannya, tapi aku nggak tahu tuh ada apa enggak orangnya. Ini aku mau lanjut lagi ya. Setelah beberesan di dapur, aku mau lanjut lagi untuk nyapu-nyapu sedikit. Ini bagian depan. Sebenarnya kalau tuh saat ini tuh adik itu sebenarnya udah bangun, tapi alhamdulillah nggak rewel. Ini rencananya mau aku sapu dulu. Nanti kalau udah aku sapu, mau aku diamkan sebentar biar debu-debunya tuh nggak berterbangan gitu. Nanti adik mau aku taruh di depan. Karena habis nyapu, ini rencananya aku mau ngepel lagi. Kalau punya anak balita itu pasti rumahnya nggak bisa bersih sedikit ya teman-teman ya. Bersihnya tuh cuma sebentar aja ketika mereka lagi tidur, tapi kalau udah bangun udah. Nah ini kenapa mainan tuh nggak berserakan, karena baskom mainan itu aku taruh di bawah meja TV. Jadi dia tuh agak sungkan gitu untuk ngambilnya sendiri, tapi kalau emang lagi moodnya untuk main biasanya memang dia ditariknya sendiri gitu sama kakak Hamizan si baskomnya tanpa minta tolong ke aku, karena emang anaknya itu kayaknya inisiatifnya emang lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah jadi ini mau aku bersihin juga si apa sih namanya ini, kasur lipatku. Jadi ini kasur yang biasanya kita pakai untuk nongkrong, untuk guling-guling, untuk duduk adik Re ataupun kakak Hamisan juga. Kalau malam kita suka nonton di situ. Jadi ya memang seperti itulah. Jadi kalau untuk kasurku itu memang nggak aku kasih masuk ke dalam kamar ya, karena memang sebenarnya kasur lantai ini tuh memang khusus untuk di depan, biar kalau seandainya anakku misalnya kakak Re, kakak Hamisan ataupun Ayu Rinjan itu bangunnya subuh, jadi mereka bisa guling-guling di depan, duduk di depan tanpa harus kedinginan. Nah karena aku udah selesai nyapunya, ini aku mau lanjut lagi untuk ngepel. Dan ngepel kali ini tuh aku ditemen sama adik Re, karena adik Re tuh udah bangun dari tadi sebenarnya, cuman anaknya emang gak rewel aja. Cuman karena dia tuh bangun tuh, kalau udah bangun tuh sering ngoceh-ngoceh gitu loh. Oh lebih banyak ngomel-ngomelnya, jadi aku takut kakak Hamizan itu kebangun kan. Makanya ini adik Re-nya mau aku taruh di luar aja, mau aku gulingkan di luar, terus biarin aja kakak Hamizannya tuh tidur di dalam kamar kayak gitu. Untuk Ayu Rinjani aku nggak tahu nih, kayaknya lagi main. Dari tadi tuh sebenarnya emang belum pulang, karena kebetulan dia tuh tadi udah makan duluan ya sebelum main. Karena kalau aku bilang tuh kalau sebelum main harus mandi dulu, kedua harus makan dulu, jadi dua itu. Nanti kalau siang kalau ngerasa perutnya lapar harus pulang gitu ya. Jujur kalau untuk sekarang itu mungkin aku agak kerepotan ya teman-teman ya, karena memang masuk masuk usia, enggak sih, belum ada usia 3 bulan adik Re itu udah bisa tengkurap kayak gitu, kayaknya kepalanya tuh udah mau ngangkat gitu. Jadi kemarin kan kalau aku sempet kayak nerima orderan martabak mini, nah kalau sekarang aku tuh nggak bisa ready stock lagi setiap harinya. Jadi kalau seandainya ada yang mau itu harus pesan dulu, nanti baru aku bikinin. Karena kalau dibikin ready stock gitu, apalagi pelangganku tuh suka belinya tuh ketika sore hari. Nah kalau sore hari itu waktu yang lagi repot-repotnya banget menurutku ya, karena aku kalau dari jam 4 sore itu start mau mandiin adik Re, kemudian mau mandiin kakak Hamizan juga. Habis itu belum lagi tuh suamiku kalau sore-sore hari tuh suka ke kebun, suka bawa senapan juga untuk ngebedil monyet yang suka ngerusak tanaman yang ada di kebun ya. Jadi kebetulan kami tuh lagi nanam bibit kelapa sawit.
Nah umbutnya itu, pucuknya itu yang bagian umbutnya itu suka dicabut sama monyet liar. Jadi mau nggak mau suamiku tuh setiap sorenya tuh harus pergi ke kebun untuk memeriksa kayak gitu. Makanya tuh kalau kalau sekarang itu emang lagi repot-repotnya banget. Belum lagi kalau adik itu lagi mau coba naik urap kan, kalau kecapean sedikit pasti agak nangis kayak gitu ya. Suka agak rewel gitu. Jadi kalau kalau dia tuh mau ditinggalin dalam waktu yang agak lama tuh kasihan juga gitu ya teman-teman ya. Makanya aku tuh kalau emang nggak ada orderan martabak mini aku nggak bikin. Tapi kalau ada orderan baru aku bikin adonan. Oke lanjut ke video ya teman-teman ya, ini aku mau nganterin baskom punya Uma. Kebetulan kemarin itu ada di rumahku, gak tahu itu baskom tuh kayaknya Uma tuh pernah ngasih aku sayuran apa kayak gitu. Makanya baskom Uma tuh ada di rumahku dan ini mau aku kembaliin. Tapi memang aku nggak masuk ke dalam rumah ya, karena aku tuh ninggalin kakak Hamzah sama adik Renya tuh lagi tidur. Nah, habis selesai dari sini rencananya aku mau lihat pohon jambu dulu yang ada di belakang rumah. Karena setiap harinya biasanya tuh ada saja jambu yang masak. Cuman memang kemarin itu tuh kayak pohon jambuku itu ditongkrongin sama monyet-monyet gitu ya. Kayaknya ini tuh aku nggak bakal lihat si apa pohon buah jambunya lagi, karena kayaknya itu ada beberapa jambu-jambu yang lumayan besar-besar. Sebenarnya harusnya hari ini tuh udah banyak yang mateng tapi kayak. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga terhibur ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.